Selamat sore, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, secara khusus ibu-ibu HKBP dimanapun berada. Jumpa kembali dalam PA atau PHD Seksi Perempuan HKBP untuk minggu yang ketiga di bulan September 2020. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Nats PHD untuk minggu ketiga bulan September 2020 ini tertulis di kitab Mazmur pasal 27 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Demikian dikatakan, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ayat ini atau perikop ini dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan judul Aman dalam Perlindungan Allah. Nah, ini mazmur dari Daud. Daud dengan mazmur ini mau mengatakan bagaimana dia sangat rindu dan merasa sangat tenang jika dia bisa ada di bait Allah. Dia merindukan untuk selalu bisa diam dan bersekutu dengan Allah di bait-Nya. Kita tahu bagaimana dia mengalami banyak ancaman, banyak tantangan di dalam kehidupannya, dan ketika dia datang ke hadapan Allah, ketika dia bersekutu dengan Allah, ketika dia ada di bait Allah, dia merasa tenang dan aman. Pada zaman itu sesungguhnya bait Allah belum berdiri megah seperti zaman Salomo. Bait Allah masih hanya seperti kemah suci. Dan itulah sebabnya kerinduan dari Daud untuk mendirikan bait Allah yang megah di antara istananya yang megah. Dia meminta, dia memohon kepada Tuhan untuk diberikan izin mendirikan bait Allah, karena dia rindu untuk melihat bait Allah lebih kokoh, lebih indah, di mana dia merasa lebih tenang dan aman berada di bait Allah itu. Nah, itu sebabnya ketika dia menyampaikan permohonannya itu, dia mendapatkan jawaban dari Tuhan bahwa Tuhan mengatakan bukan dia yang akan mendirikan bait itu, tetapi anaknya Salomo kelak. Itu sebabnya ketika dia pun tidak mendapatkan kesempatan untuk mendirikan bait itu, dia hanya bisa mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan kelak oleh anaknya di dalam mendirikan bait itu. Tetapi itu semua adalah tanda atau sesuatu yang keluar dari kerinduannya akan bait Allah. Dia sangat rindu ada bait Allah yang berdiri di tengah-tengah kota Yerusalem. Dia sangat rindu bahwa bait Allah juga megah, bait Allah juga bisa menjadi tempat perlindungan bagi umat, bagi siapa saja yang menghadapi banyak pergumulan dan permasalahan.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah kita punya kerinduan? Apakah kita punya perasaan yang sama seperti Daud? Masa pandemi corona ini membuat kita tidak sebebas sebelum-sebelumnya untuk datang ke bait Allah. Bahkan masih banyak PHD, seksi perempuan, ibadah, dan lain-lainnya itu tidak terlaksana hingga saat ini karena masalah pandemi corona ini. Tapi dengan firman ini kita mau diajak memiliki kerinduan yang sama. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kerinduan kita untuk bisa kembali datang ke bait Allah itu bisa tergenapi, bisa tercapai. Karena sesungguhnya di bait Allah kita jauh lebih merasa tenang, baik kita berdoa atau kita menyampaikan segala pergumulan kita itu. Sebagaimana kerinduan Daud, milikilah juga kerinduan. Satu hal yang kita minta, kita bisa berdiam, kita bisa beribadah, kita bisa berdoa, kita bisa memuji kembali di bait Allah yang ada di tengah-tengah daerah di mana kita berada itu. Kalaupun sekarang harus sementara ditutup atau harus di rumah saja kita melakukan ibadah atau beribadah dari rumah saja, tapi tetaplah punya kerinduan yang besar. Kita semakin lebih lagi di dalam doa-doa kita supaya masalah pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali bersekutu di bait Allah. Miliki kerinduan itu dan itu cukup baik, itu cukup indah untuk kita ungkapkan kepada Tuhan supaya Tuhan semakin berkenan. Karena Yesus pun sudah memberikan teladan dalam kehidupan kita selama dalam pelayanannya. Dia juga selalu rindu ke sinagogi, dia selalu rindu bersekutu di bait Allah. Demikian juga hamba-hamba, rasul-rasul, kemanapun mereka melangkah, kemanapun mereka pergi memberitakan Injil, satu hal tempat yang pertama mereka jumpai, yang mereka cari adalah perkumpulan orang-orang kudus, adalah bait Allah, adalah sinagogi, karena disitulah berkumpulnya anak-anak Tuhan. Kita berdoa, pandemi ini cepat berlalu, kita boleh kembali berjumpa dan mengadakan PA di bait Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengungkapkan kerinduan kami juga sebagaimana kerinduan dari Daud akan bait Allah. Karena di bait Allah kami merasakan ketenangan, kami merasakan damai. Karena bait-Mu adalah tempat yang sangat melindungi jiwa raga kami ya Tuhan. Tapi karena masalah pandemi ini, kami terhalang untuk datang dan berkumpul di bait-Mu. Ibadah kami sebagian besar masih dilakukan dari rumah saja. Oleh karena itu Tuhan, Engkau bantu pemerintah kami, Engkau bantu setiap kami untuk keluar dari problema pandemi corona ini. Engkau angkat sakit penyakit ini, Engkau angkat pandemi ini Tuhan, dan Engkau hilangkan dari bumi ini, sehingga kehidupan kami boleh kembali berjalan dengan normal, ibadah kami juga boleh kembali kami lakukan di bait-Mu yang sungguh sangat kami rindukan itu. Terima kasih Bapa, berkati seluruh ibu-ibu, biarlah melalui ibu-ibu setiap anak-anak-Mu tercukupkan akan kebenaran firman-Mu melalui ibadah yang melalui ibu-ibu dipandu di rumahnya masing-masing, sampai saatnya kami kembali boleh beribadah di bait-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus itulah menyertai berkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.